Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsu, anggota BAN SM Provinsi Jawa Timur, akan menyampaikan resume tentang kebijakan akreditasi di tahun 2022. Ada 4 kebijakan reformasi akreditasi di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah instrumen akreditasi IASP 2020. Dalam instrumen ini yang dulu instrumen akreditasi fokus pada compliance, artinya pemenuhan syarat administrasi dalam proses akreditasi, maka dengan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ini akan meletakkan compliance mempunyai penilaian 15%, sedangkan performance itu 85%. Compliance berada pada instrumen pemenuhan relatif, sedangkan performance adalah pada pengisian daftar isian akreditasi. Dalam mengumpulkan data di instrumen akreditasi Satuan Pendidikan ini, maka asesor akan mengumpulkan data, bahkan menggali data berdasarkan interview, kemudian observasi dan telaah dokumen, sehingga ada triangulasi sumber dari data yang digali oleh asesor. Kebijakan yang kedua adalah rekrutmen asesor dengan melaksanakan ujian kompetensi, yang pada tahun 2020 uji asesor ini cukup selektif. Dari 9.966, maka yang dapat lulus hanya 3.839. Kita menyadari bahwa asesor adalah komponen terdepan dalam melaksanakan akreditasi, maka peningkatan kualitas asesor mutlak untuk dilaksanakan, mulai adanya seleksi yang sangat selektif, kemudian adanya pembekalan dan refresh asesor. Yang ketiga adalah kebijakan dashboard monitoring system. Dashboard monitoring system membaca beberapa data, yang diantaranya adalah assessment kompetensi minimal, kemudian EMIS bagi madrasah dari Kementerian Agama, dan Dapodik bagi sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, survei karakter, kemudian survei lingkungan sekolah. Sehingga dari pembacaan dashboard monitoring system ini akan diketahui apakah sekolah ataupun madrasah mempunyai kinerja menurun, tetap ataupun meningkat, yang akhirnya akan menghasilkan suatu data sasaran akreditasi. Sedangkan yang keempat, reorientasi peran sinergi kemitraan dengan stakeholder tentang tindak lanjut pemerintah pusat dan daerah. Selama ini hasil akreditasi maupun rekomendasi akreditasi kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga Badan Akreditasi Sekolah Madrasah perlu sinergi dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melaksanakan tindak lanjut dari hasil akreditasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses akreditasi, sehingga pada peran ini Badan Akreditasi Nasional sekolah dan madrasah akan menjadi fasilitator ataupun narasumber untuk
proses perbaikan dari hasil akreditasi. Demikian, terima kasih atas kesempatan memberikan summary, dan salam akreditasi untuk pendidikan bermutu di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.